Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan online hari ini. Jika kita masih ada sampai hari ini, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita, semua karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang mengizinkan dan Dia yang selalu memelihara hidup kita sehingga kita ada sampai hari ini. Sebelum saya membagikan rema yang saya dapat kepada Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita nyanyikan satu pujian lama, Jangan Kamu Khawatir. Lagu ini saya berharap dan saya percaya ini akan memberkati kita semua. Jangan kamu khawatir. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari semua yang percaya katakan amin. Bapa kita yang baik, Dia Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Dia pasti akan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya, sebab itu janjinya. Amin Bapak Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur hari ini. Jika Tuhan masih izinkan kami ada, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan masih izinkan kami hidup. Kami tahu ada saatnya kami harus melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami harus mengalami Engkau Tuhan, lebih dalam lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, selagi kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, walaupun dalam segala keadaan, situasi susah, senang, sesulit apapun, kami percaya Engkau tetap ada bagi setiap kami anak-anak-Mu yang senantiasa berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan kepada kami semua melalui firman yang akan kami baca, dan kami mau biarlah firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh berbuah, dan kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik Bapak Saudara, saya ingin menyampaikan, membagikan rema yang saya dapat di bulan-bulan ini, di hari-hari terakhir ini, sesuai dengan lagu yang tadi tentang kekhawatiran. Saya mau mengajak Bapak Saudara membaca di dalam Matius 6 ayat 25.
Matius 6 ayat 25. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca. Karena itu, aku, yakni Tuhan Yesus yang berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya Bapak Saudara, tentu saja saya percaya hari-hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, jangan khawatir. Walaupun mungkin saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit buat kita semua mengenai pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Ada banyak orang mengalami kesulitan, termasuk saya pun juga mengalami kesulitan, Bapak Saudara. Tapi saya mendapatkan rema ini, saya merasa Tuhan itu memperhatikan kita anak-anaknya, dan Tuhan itu mau berbicara, menekankan melalui ayat firman ini kepada saya, dan saya percaya ini juga kepada Bapak Saudara, pesan ini untuk Bapak Saudara tentang maksud Tuhan yang berkata jangan khawatir akan hidup kita. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang saya tangkap adalah saat kita diizinkan hidup sekarang, ini bukan karena kekuatan kita, ini semua diizinkan Tuhan. Kita adakah kita masih hidup, kita bisa melihat dan menikmati semuanya ini, bahkan kita bisa melalui semuanya ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita ada sampai sekarang, bukan karena kita kuat, kita masih bisa memiliki penghasilan sehingga kita masih ada sampai sekarang, kita masih kuat sampai dengan hari ini. Saya percaya itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau katakan, walaupun di masa sulit, mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit di hari-hari ini, Tuhan mau berkata kepada kita, jangan khawatir, jangan khawatir. Jika kita masih hidup sekarang, ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Ini kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu mau makan dan apa yang kamu mau minum. Bahkan di ayat selanjutnya Tuhan tuh mau lebih meyakinkan kita. Di ayat 26 itu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Artinya tidak punya lumbung, tidak punya tabungan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang akan kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya, kalau saya mau artikan atau katakan dengan bahasa saya sehari-hari, mungkin kalau saya ngomong, emangnya kamu khawatir bisa ada makanan datang kepada kamu? Emangnya kalau kamu khawatir bisa menambah uangmu? Emangnya kalau kamu khawatir kamu hidupmu bisa lebih panjang 1 jam, 1 hari, atau 1 bulan? Kalau bahasa saya ya. Tapi Tuhan berkata di ayat 27 ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya percuma kita khawatir, itu tidak akan memberikan jalan keluar buat kita, tidak akan membuat kita lega, tidak akan membuat kita mendapatkan berkat, tidak akan dengan kekhawatiran kita tidak mungkin bisa melihat karya Tuhan yang besar. Sebab saat kita khawatir, pikiran hati kita sudah dikuasai dengan kecemasan. Ya, saya menghubungkan kekhawatiran ini dengan kepercayaan iman. Dan itu pasti ada hubungannya. Kekhawatiran pasti berhubungan dengan iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat kita khawatir, saya percaya di saat itulah kita meragukan kuasa Tuhan. Ya, bukankah Tuhan Allah kita itu luar biasa dahsyat? Bahkan tadi yang dikatakan di ayat 26 sampai Tuhan mengatakan, pandanglah burung-burung di langit. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung untuk menyimpan makanan. Artinya tidak punya tabungan, dia tidak bisa, tapi dia bisa makan. Dikatakan di situ bahkan
namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Dan Tuhan bilang, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mari Bapak Saudara, kita tangkap rema hari ini. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami masa-masa yang susah disebabkan oleh pandemi ini. Mari kita perkuat iman kita, perkuat pengharapan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan ambil tindakan untuk khawatir, tapi mari kita senantiasa melekat kepada Tuhan, beriman. Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup membuat mujizat, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar di saat kita menghadapi masa-masa yang sukar. Saya juga mengalami itu hari-hari ini, tapi saya justru lewat rema yang saya dapat ini, saya berusaha iman kepercayaan saya bangun lebih lagi. Saya mau tetap bahkan lebih mendekat kepada Tuhan, supaya saya boleh memiliki iman dan saya bisa melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Di ayat selanjutnya, Tuhan tuh pengen juga kita tidak fokus kepada kekhawatiran. Itu di ayat 33. Di situ Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang Tuhan inginkan adalah kita mencari kerajaan Allah itu dalam arti kita mari cari hal-hal perkara-perkara yang di atas, yang membangun iman kita. Carilah kerajaan Allah. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ya, bukan kita hidup dengan kekhawatiran, dengan situasi yang tidak menentu saat ini. Tapi Tuhan ingin mari kita cari, mari kita mendekat. Namanya orang cari pasti fokus ya dengan yang dicari. Ya, saat kita mencari sesuatu, kita fokus di mana ya? Kita mencari misalnya sesuatu barang. Dan di sini Tuhan bilang apa yang saya tangkap dari ayat 33 ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini jangan fokus kepada situasi yang saat ini. Kalau kita melihat fokus kepada apa yang kita lihat sekarang, wah, berita yang kita dengar, semua itu tidak mendatangkan sukacita, ya, Bapak Saudara. Tapi saat kita fokus kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan dan daripada Tuhan. Mungkin saat itu kita belum melihat mujizat terjadi, tapi saat kita bangun iman kita kepercayaan Tuhan, percaya saja Bapak Saudara, Tuhan akan bertindak bagi kita. Seperti yang ayat 33 katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kekhawatiran itu berhubungan erat dengan iman atau kepercayaan. Saat kita tidak percaya, saya yakin itu yang membuat sulit untuk kita melihat perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya, mari saya ajak buktinya. Saya mau ajak kita baca di Matius 13, ya, Bapak Saudara. Seringkali mujizat Tuhan itu terhambat dengan ketidakpercayaan kita, kekhawatiran kita. Mari kita baca Matius 13 ayat 58. Di situ kisah tentang Tuhan Yesus berada di Nazaret. Orang-orang di Nazaret tahu siapa Yesus itu. Yesus itu anak tukang kayu. Mereka tahu saudara-saudaranya, ibunya, bapaknya, dia tahu. Sehingga dari situ walaupun Tuhan Yesus mengajarkan membuat takjub, mereka itu tidak percaya. Dan dari ketidakpercayaan mereka, Tuhan tidak bisa membuat banyak mujizat di tempat itu. Mari kita baca Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Tuhan Yesus di situ. Saya bisa memperumpamakan ya. Misalnya saya punya teman yang sedang kesulitan keuangan, mungkin kesulitan dana. Dan dia teman dekat saya, dia kenal saya kenal dia pastinya, namanya teman. Namun teman saya ini saat dia mengalami kesulitan, dia walaupun kenal saya, tapi dia tidak
percaya kalau saya itu punya kemampuan untuk membantu dia. Apakah kalau saat dia tidak percaya, karena ketidakpercayaannya itu dia tidak mengutarakan kepada saya saat dia dia membutuhkan dana, ya, karena dia pikir saya tidak mungkin bisa menolong. Dia tidak percaya akan kemampuan saya untuk menolong dia, dan dia tidak mengutarakan ke saya apa yang sedang dia butuhkan. Apakah mungkin saya bisa mengantarkan uang sedangkan dia sendiri tidak mengutarakan kepada saya? Ya, walaupun mungkin saya tahu, tapi dia tidak mengutarakan kepada saya dan dia tidak percaya saya sanggup menolong dia. Saya percaya, saya memperumpamakan ayat di Matius 13 ini seperti halnya saya yang saya alami. Jadi cerita saya yang saya umpamakan tadi. Tidak akan terjadi satu hubungan kepercayaan, tidak akan terjadi sesuatu saat dia tidak mengutarakan maksudnya, permintaannya, saat dia membutuhkan sesuatu kepada saya karena dia tidak yakin saya bisa menolong. Saya bisa umpamakan seperti itu sih, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita tidak percaya, kita khawatir, itu sama dengan kita tidak percaya atau kita meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan bisa menolong saya atau enggak? Seringkali itu yang membuat mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan kita, kekhawatiran kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari lewat rema hari ini Tuhan mau ingatkan kita kembali. Jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir, tapi cari dahulu kerajaan Allah. Mari kita mendekat terus kepada Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Nya. Mengikuti firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jangan malah kita menjauh dari hadirat Tuhan. Jangan kita malah melenceng, melangkah menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Mari hidup kita senantiasa melekat, bahkan semakin melekat intim dengan Tuhan. Dan saya percaya saat kita melekat dengan Tuhan, tanpa kita ngomong pun, saat kita intim dengan Tuhan, kita dekat. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan Dia Bapa yang baik. Dia pasti akan memelihara kita untuk selama-lamanya. Baik Bapak Saudara, sampai di sini saya sampaikan rema yang saya dapat kepada Bapak Saudara. Saya percaya dan saya berharap melalui rema ini kita semua diteguhkan dan kita diajak untuk semakin melekat, bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa, tapi sebelum berdoa saya mau mengajak kita nyanyikan satu pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, sebab saya percaya Tuhan akan selalu memelihara anak-anaknya. Saya teringat bangsa Israel saat mereka berjalan di padang gurun 40 tahun. Ada satu ayat yang membuat saya terheran-heran. Di situ dikatakan kasut dari bangsa Israel saat melewati padang gurun tidak ada yang rusak, Bapak Saudara. 40 tahun. Dan saya percaya itu ditulis untuk membuktikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Bahkan sampai kasut pun ditulis di ayat di situ. Artinya apa, Bapak Saudara? Hal yang terpenting, bahkan hal yang seremeh apapun, Tuhan selalu memperhatikan kita anak-anaknya. Mari percaya, kuatkan iman kita hari-hari ini di masa-masa sukar ini. Kita mau tetap senantiasa berharap, melekat, dan percaya kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara hidup kita. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat
tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat hari-hari ini, waktu-waktu ini Tuhan. Kami diingatkan lewat firman-Mu bahwa kami tidak boleh khawatir dalam masa-masa yang sukar sekalipun. Firman-Mu mengatakan kami harus mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami percaya rema hari ini untuk kami Tuhan. Mengajar kami untuk kami tidak fokus kepada masalah yang ada, tidak fokus kepada situasi yang ada, tapi kami fokus kepada Engkau Tuhan. Fokus untuk mencari hadirat-Mu, fokus untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam pujian penyembahan, tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya Engkau Bapa yang akan memelihara hidup kami. Semua apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup mengadakan semuanya itu. Kami tidak tahu lewat cara seperti apa, tapi kami tahu Engkau sanggup menolong kami. Engkau teramat sangat sanggup menolong kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami. Dan biarlah Roh Kudus bantu kami Tuhan untuk kami tetap, supaya kami tetap senantiasa fokus mencari hadirat. Kami fokus untuk tetap tinggal di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kami fokus supaya sedapat mungkin kami hidup kami melekat kepada Engkau Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami Tuhan. Sebab Engkau berjanji menyediakan tempat buat setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami ucap syukur, bukan saja berkat rohani yang kami dapat hari ini Tuhan. Kami percaya berkat jasmani pun Tuhan akan memberikan, melimpahkannya kepada kami. Tuhan menurunkan berkat jasmani dan rohani kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan memberkati hidup kami Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu yang besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa Allah yang hidup, dan Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami hari-hari ini Tuhan. Seterusnya sampai Engkau datang kedua kalinya. Segala berkat yang terbaik turun atas kami semuanya. Dan kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman, untuk pertemuan online hari ini Tuhan. Dan kami mau kembalikan segala hormat, ucapan syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah terima berkat-Mu, dan di hari-hari depan kami akan semakin antusias. Kami percaya hidup kami akan semakin meningkat karena ada Engkau Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.